Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang bertema Spearman Brown. Kelompok kami beranggotakan saya, Intan Oktaviani, dan teman saya Nadila Arliana. Yang pertama adalah pengertian Spearman Brown itu sendiri. Formula ini merupakan salah satu formula yang menerapkan metode belah dua dalam mengestimasi reabilitas tes. Butir-butir tes dipilah menjadi dua, yakni butir ganjil dan butir genap. Reabilitas tes dihitung berdasarkan koefisien korelasi antara skor yang diperoleh responden pada butir nomor ganjil dan butir nomor genap dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana RTT merupakan reabilitas tes dan RGG merupakan koefisien korelasi antara skor ganjil dan skor genap. Selanjutnya adalah prinsip penggunaan Spearman Brown. Prinsipnya yaitu menghitung koefisien korelasi di antara kedua belah nomor ganjil dan nomor genap atau nomor awal dan nomor akhir sebagai koefisien reabilitas bagian atau separuh dari alat evaluasi tersebut. Pada penggunaan rumus Spearman Brown, butir dibuat sepasang demi sepasang, biasanya menggunakan nomor ganjil dan nomor genap. Pasangan ini disebut dengan belah dua atau split half. Hasil skornya disusun dalam tabel untuk mencari korelasi di antara kedua belahan tersebut. Korelasi yang didapat ini merupakan koefisien reabilitas sebenarnya. Nah, untuk mendapatkan reabilitas yang penuh, maka harga korelasi harus dimasukkan ke dalam rumus Spearman Brown ini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nadila Arliana. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nadila Arliana Putri dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Intan. Uji reliabilitas instrumen dengan formula Spearman Brown. Suatu instrumen dikatakan reliable jika nilai koefisien reliabilitas Spearman Brown lebih dari 0,70. Akan ada dua cara yang pertama manual atau perhitungan dan yang kedua menggunakan statistical software seperti SPSS. Adapun langkah-langkahnya untuk cara yang manual atau perhitungan, 1. Butir-butir item dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok genap dan kelompok ganjil. 2. Jumlahkan skor dari butir item yang bernomor ganjil. 3. Jumlahkan skor dari butir item yang bernomor genap. 4. Menghitung koefisien korelasi product moment. 5. Menghitung koefisien reliabilitas menggunakan rumus Spearman Brown. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berikut adalah contoh dan data hasil uji coba instrumen. Tabel 1, skor total kelompok genap. Setelah dibagi menjadi dua kelompok, kita mencari masing-masing total skor, baik dari kelompok genap maupun kelompok ganjil. Tabel 2, skor total kelompok ganjil. Setelah diketahui masing-masing total skor baik dari kelompok genap dan kelompok ganjil, pada tabel 3 ini, skor total kelompok genap dan ganjil. Ini merupakan gabungan dari dua kelompok. Dari sini kita bisa menghitung atau mencari korelasi product moment. Di sini korelasi product momentnya adalah 0,809. Sedangkan hasil koefisien reliabilitas menggunakan rumus Spearman Brown adalah 0,895. Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut, nilai reliabilitasnya tergolong ke dalam derajat yang tinggi, yaitu 0,895.
Dan karena nilai reliabilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi produk momen, yaitu 0,809, instrumen yang digunakan ini sudah reliable. Selain dengan menggunakan perhitungan manual seperti contoh di atas, reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan bantuan statistical software seperti SPSS. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, membuka program SPSS. Klik variable view dan definisikan dengan mengisi kolom-kolom. Yang kedua, klik data view, kemudian ketikkan masing-masing data. Yang ketiga, jika data sudah tertulis dengan benar, maka klik menu Analyze, kemudian pilih Scale, dan pilih Reliability Analysis. Kurang lebih gambarannya seperti gambar di bawah ini. Setelah itu nanti akan muncul kotak Reliability Analysis. Pada kotak dialog tersebut, kita perlu mengklik X1 sampai X8, lalu masukkan ke dalam kotak items dengan cara mengklik tanda panah. Lanjutkan dengan cara yang sama untuk Y1 sampai Y7. Setelah itu, pada bagian model, pilih Split Half, lalu klik Statistik dan OK. Setelah diklik OK, nanti akan muncul Reliability Analysis Statistik. Kemudian pada bagian Descriptive for bagian atas, kita pilih Scale if item deleted. Kemudian klik Continue. Yang terakhir, klik OK, maka akan muncul output SPSS. Ada 3 output. Yang pertama, Case Processing Summary. Berdasarkan tabel output di atas, diketahui jumlah sampel adalah 20 orang karyawan, sehingga valid 100%. Sementara nilai exclude-nya adalah 0, artinya tidak ada data yang dikecualikan atau semua data digunakan. Tabel output yang kedua adalah reliability statistik. Berdasarkan tabel output di atas, diketahui nilai korelasi Goodman split half koefisien adalah sebesar 0,818, lebih besar dari 0,80, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi secara keseluruhan dinyatakan reliable. Dan tabel output yang ketiga adalah item total statistik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.